Bab 2416, Keberadaan Hati yang Tak Berujung. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan iblis jahat dari luar angkasa, tetapi Julian mengetahuinya. Biksu tua ini memiliki kekuatan setan asing dalam tubuhnya. Asal-usulnya tidak diketahui, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Julian mengesampingkan keraguannya, membantu biksu tua itu berdiri, dan bertanya, "Kamu terluka. Apakah kamu ingin aku memeriksa lukamu?" Julian ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki apakah kekuatan jahat asing di tubuh biksu tua itu dikultivasikan sendiri atau diperoleh melalui serangan kekuatan jahat asing. Biksu tua itu duduk, menyeka darah dari sudut mulutnya, berhenti sejenak, dan berkata, "Ini masalah lama saya. Setiap kali saya hendak memikirkan sesuatu, saya akan diganggu. Biar aku tunjukkan." Julian bertanya lagi. "Baiklah, kau lihat." Biksu tua Six Round tidak menolak. Julian segera pergi memeriksa biksu tua itu. Dia memegang tangan biksu tua itu, dan jejak kekuatan memasuki tubuh biksu tua itu. Saat kekuatannya merasuki darah biksu tua itu, tiba-tiba kekuatan jahat menyebar. Kekuatan Julian segera terguncang. Julian juga mengalami serangan balik dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dia bangkit dari tanah. Six Round bertanya, "Bagaimana? Apa yang kamu temukan?" Julian berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada kekuatan yang sangat jahat di dalam tubuhmu. Kekuatan ini sangat kuat. Kekuatan itu pasti ditinggalkan di dalam tubuhmu oleh orang kuat di atas alam kekacauan." Six Round sangat mengenal tubuhnya. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata, "Selama bertahun-tahun, aku telah berjuang melawan kekuatan ini, tetapi sepertinya aku telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku tidak dapat mengusir kekuatan ini. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Kamu bilang kamu telah menemukan domain kacau tempat cahaya penuntun menghilang." "Ya." Julian mengangguk. "Lalu apakah kamu tahu monumen langit tak berujung?" Six Round bertanya. "Apa?" Ekspresi Julian mau tidak mau menjadi menarik. "Bukankah monumen langit tak berujung adalah harta karun yang diperolehnya saat dia sangat lemah? Monumen langit tak berujung pernah memberinya banyak pertolongan di masa lalu, namun semenjak kekuatannya bertambah, monumen langit tak berujung tidak lagi banyak menolongnya. Dia meninggalkannya di alam semesta ke-12 sebelumnya, menyerahkannya kepada orang berikutnya yang memiliki takdir." Biksu tua Six Round berkata, "Sejauh yang dapat kuingat, monumen surgawi tanpa akhir melibatkan rahasia besar, yang melibatkan jalan tanpa akhir, dan akhir dari jalan tanpa akhir berada di luar ujung sungai waktu yang panjang. Sungai waktu yang panjang dimulai setelah lahirnya 10 alam. Dan akhir dari jalan tak berujung berada di luar waktu sebelum 10 alam lahir. Jika Anda memasuki jalan tak berujung, Anda akan mencapai waktu sebelum 10 alam lahir. Saya telah mencari monumen surgawi tak berujung dan jalan tak berujung. Saya hanya ingin pergi ke ujung jalan tak berujung dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Saya ingin melihat kemana kaisar manusia pergi." Six Round sekali lagi berbicara tentang banyak rahasia. Ekspresi Julian juga menjadi menarik. Jalan tak berujung yang muncul di dunia manusia di alam semesta ke-12 sebenarnya memiliki asal-usul yang begitu hebat. "Jadi apa sebenarnya monumen langit tak berujung ini?" Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Six Round menjelaskan, "Dalam ingatanku, prasasti surgawi tak berujung adalah harta karun yang menekan jalan tak berujung. Tampaknya hanya untuk pembentukan jalan tak berujung, tetapi sebenarnya, ada banyak rahasia yang tersembunyi di prasasti surgawi tak berujung. Prasasti surgawi tak berujung dapat membentuk menara tak berujung, dan hati tak berujung tersembunyi di puncak menara tak berujung. Jika kamu mendapatkan hati tak berujung, kamu dapat menjadi penguasa jalan tak berujung. Setelah menjadi penguasa jalan tak berujung, kamu dapat pergi ke timur dan barat jalan surgawi tak berujung dan mempelajari sejarah masa lalu." Jadi begitulah adanya. Julian tiba-tiba menyadari. "Kamu belum memberitahuku, apakah kamu tahu monumen langit tak berujung?" Six Round memandang Julian. "Tidak, saya belum melihatnya." Julian segera menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya bahwa ketika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke alam kekacauan, dia harus pergi ke bumi di alam semesta manusia, menemukan monumen langit tak berujung lagi, memasuki jalan tak berujung lagi, dan pergi ke ujung jalan tak berujung untuk melihat apa yang ada di sana. "Sudahlah." Six Round tidak bertanya lebih lanjut. Dia duduk di tanah, berteriak lagi, dan mulai menjual informasi. "Informasi apa?" Julian juga menjadi tertarik. Six Round berkata dengan serius, "Di medan perang kuno ini, ada sebuah relik. Relik ini ditinggalkan sebelum lahirnya 10 alam. Dan di dalam relik ini, tampaknya orang kuat dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah disegel. Saya menemukan bahwa orang yang kuat ini seharusnya menjadi bawahan kaisar manusia, dan kekuatannya sebanding dengan Dugu Wusheng. Hanya saja reruntuhan ini sangat berbahaya. Aku tidak berani mengambil risiko. Itulah sebabnya aku menjual informasi ini di sini. Aku ingin makhluk lain memeriksanya. Aku tidak memberimu informasi ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak,
Aku akan memberimu informasi ini setelah kau muncul. Mendengar ini, Julian langsung tertarik. Bawahan kaisar manusia yang disegel di reruntuhan. Ini benar-benar masalah besar. Jika kita bisa menyelamatkannya, bukankah kebenaran tentang apa yang terjadi bertahun-tahun lalu akan terungkap? Biksu tua itu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Julian, dan berkata dengan tenang, jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Jika relik ini begitu mudah dimasuki, aku pasti sudah memasukinya sejak lama. Relik ini sangat berbahaya, bahkan jika seorang ahli alam kekacauan masuk, ada kemungkinan kematian. Mendengar ini, Julian langsung kehabisan ide. Minggir, minggir. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Di kejauhan, suara derap kaki kuda terdengar. Seekor Pegasus berlari kencang mendekat, dan dimanapun ia lewat, kekosongan pun dihancurkannya. Pegasus muncul di atas kota dan berhenti. Di bawah Pegasus, sebuah bayangan dengan cepat turun dari langit dan muncul di luar gerbang sebuah rumah besar di kota ini. Dia berlutut dengan satu kaki dan berseru dengan hormat, "Guru, kami telah menemukan jasadnya." Retakan. Pintu rumah itu perlahan terbuka dan seorang pria berjalan keluar. Pria itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih susu. Dia tampan dan anggun. Peringkat ketiga pada peringkat Wuli yang terakhir. Itu dia. Erza, yang menduduki peringkat ketiga pada peringkat Wuli yang sebelumnya, adalah orang kuat yang telah lama tinggal di alam Wuli yang Tianjidao. Aku tidak menyangka dia belum memasuki alam kekacauan primal setengah langkah. Dia telah tinggal di alam tak terbatas Dao ekstrim surgawi untuk waktu yang lama. Dia seharusnya tidak lebih lemah dari seorang pejuang alam kekacauan primal yang sebenarnya sekarang, kan? Melihat lelaki itu keluar gerbang, beberapa makhluk di jalan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Ayo pergi dan lihat. Erza berbicara dengan ringan, lalu tubuhnya menghilang dari tempatnya. Swoosh! Pada saat ini, dalam kegelapan jauh dari kota, seberkas cahaya putih melesat ke langit. Cahaya putih menerangi area gelap, dan pada saat yang sama energi yang kuat muncul. Biksu tua itu segera menggulung tumpukan barang-barang di tanah dan menyimpannya. Dia berbalik dan menatap Julian di sampingnya, lalu mendesaknya, sebuah relik telah muncul. Pasti ada sesuatu yang bagus yang akan keluar. Apa yang masih kau lakukan di sana? Pergi dan lihatlah, lalu masukkan harta karun itu ke dalam sakumu. Setelah Six Round selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Julian tidak ragu-ragu dan menggunakan kekuatannya yang bebas dan tak terbatas untuk mengejarnya. Bab 2417, tidak ada lawan di area ini. Sebagian besar area medan perang kuno ini diselimuti kegelapan. Kali ini, fenomena aneh langit dan bumi muncul dalam kegelapan jauh di luar kota. Seberkas cahaya putih melesat ke langit, menerangi area yang gelap. Sinar putih itu mengandung kekuatan misterius yang mengusir kabut hitam dalam kegelapan, menyingkapkan tanah pegunungan suci yang telah hancur. 6 putaran itu mencapai area ini dalam sekejap. Begitu dia muncul, Julian pun tiba. Di tengah reruntuhan itu ada suatu benda misterius yang memancarkan cahaya putih. Julian melihat sekelilingnya dan melihat banyak makhluk hidup berkumpul di area ini. Pada saat itu, beberapa penjaga berbaju besi muncul dan mulai membunuh orang. Peninggalan ini ditemukan oleh tuanku terlebih dahulu, jadi seharusnya ini miliknya. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Sejumlah besar penjaga muncul dan mulai mengusir makhluk-makhluk di dekatnya. Pada saat ini, seorang pria tampan berjalan di kehampaan dan muncul di atas area ini. Selamat datang, Guru. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya berlutut, dan suara yang seragam dan keras terdengar. Itu Erza. Orang ini sudah lama bersembunyi dan tidak muncul-muncul. Aku tidak tahu di mana dia berlatih. Lebih baik tidak memancingnya, lihat saja dari kejauhan. Setelah melihat bahwa pengawal Erza lah yang mengusir orang lagi, beberapa orang kuat memilih mundur. Dia menduduki peringkat ketiga dalam daftar tak terbatas di dunia sebelumnya, dan dia masih ada dalam daftar itu hingga sekarang. Kekuatannya sangat mengerikan dan tidak ada satu makhluk hidup pun yang berani memprovokasinya. Biksu tua, apakah kau sudah memahami arti penting reruntuhan ini? Julian melirik Six Round di sampingnya. Biksu tua Six Round telah melakukan perjalanan melalui reruntuhan 9 alam dan sangat berpengetahuan tentang masalah ini, jadi Julian bertanya. Six Round menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya belum tahu. Saya harus turun dan memeriksanya dulu sebelum saya mengetahuinya. Pada saat itu, beberapa penjaga muncul. Para penjaga menghunus senjata mereka. Kau tidak dengar, tempat ini milik majikanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga Erza berbicara dengan suara dingin. Julian memperhatikan para penjaga ini. Mereka semua sangat kuat dan telah mencapai alam Dao surgawi. Jika manusia kuat seperti itu ditempatkan di alam semesta yang lebih lemah, mereka akan menjadi makhluk setingkat penguasa. Sekarang dia bersedia menjadi penjaga Erza. Tampaknya Erza ini tidak biasa. Six Round mundur sedikit dan muncul di belakang Julian, mendorong Julian dengan santai.
Julian terkejut, kekuatan Six Round terlalu kuat, dia pun langsung terdorong keluar. Para penjaga itu mengira Julian akan mengambil tindakan, jadi mereka segera melancarkan serangan. Ratusan penjaga menghunus pedang mereka pada saat yang sama, dan ratusan energi pedang langsung menyerang Julian. Namun, tubuh Julian sekarang sangat kuat. Sekalipun para penjaga itu berada di tingkat Tianji Dao, mereka sama sekali tidak dapat menyakitinya. Ini adalah biksu tua yang menyebalkan. Julian mengumpat dalam hati. Karena pihak lain telah mengambil tindakan, tidak ada alasan baginya untuk mundur. Medan perang kuno ini bukan miliknya. Jika seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun itu mengetahuinya, dan kemudian dia dapat menempati peninggalan kuno ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Julian berkata dengan suara dingin. Begitu kata-kata itu diucapkan, mereka menarik perhatian makhluk-makhluk di sekitar. Pada saat itu, banyak sekali mata yang tertuju padanya. Siapa anak ini? Beraninya dia tidak menuruti perintah Erza. Saya kenal dia. Dia adalah dekan King Yun Tianshan Cholege. Namanya Julian. Ada banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Makhluk hidup ini berasal dari semua lapisan masyarakat di 9 alam, dan kebanyakan dari mereka tidak mengenal Julian. Namun di antara makhluk-makhluk ini, ada juga yang berasal dari wilayah King Yun. Julian diakui. Pada saat ini, Erza telah muncul di luar reruntuhan. Namun, ada sisa-sisa formasi di reruntuhan itu, dan dia tidak dapat menerobosnya dan pergi untuk sementara waktu. Merasakan gerakan di kejauhan, dia sedikit mengernyit, dengan ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, bukankah kita sudah membersihkan area ini? Mengapa masih ada makhluk di sini? Bersihkan mereka segera, aku tidak ingin makhluk lain menggangguku. Ya, Tuan. Pada saat itu, beberapa pria kuat melompat dari tanah dan terbang menuju area di mana Julian berada. Dalam sekejap, keempat pria kuat ini muncul di depan Julian. Pergi. Begitu dia muncul, teriakan dingin terdengar. Saat teriakan dingin itu terdengar, salah satu pria kuat mengangkat tangannya dan menarik ke arah Julian, mencoba menariknya dan melemparkannya keluar. Namun, Julian berdiri dalam kehampaan, tubuhnya tidak bergerak. Sebuah tangan ilusi mencengkeram bahu Julian. Pada saat ini, jejak telapak tangan ilusi itu langsung dihancurkan oleh kekuatan fisik Julian. Alam tak terbatas dari jalan surgawi. Julian melihat tingkat kultivasi keempat orang kuat itu, tersenyum tipis, dan berkata, kalian baru saja berada di alam Tianji Dao Wuliang, dan kalian berani meremehkan orang lain. Pengadilan kematian. Sebuah teriakan keras terdengar. Segera setelah itu, empat pria kuat menyerang pada saat yang sama. Pada saat ini, Julian juga bergerak. Dia menggunakan teknik bebas dan mudah dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya, tubuhnya kembali ke posisi semula. Keempat orang kuat itu terlempar dan tubuh mereka jatuh terguling-guling di reruntuhan jauh di bawah seperti layang-layang tanpa tali. Begitu mereka jatuh di reruntuhan, mereka segera memicu formasi yang tersisa di sini. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari formasi yang tersisa, dan energi pedang ini terus-menerus memengaruhi tubuh mereka. Akan tetapi, mereka adalah tokoh kuat di alam Wuliang, Tianji Dao. Sekalipun mereka diserang oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya terluka dan tidak mati. Pemandangan ini mengejutkan beberapa makhluk di kejauhan. Dekan Akademi King Yun Tianshan, Julian, cukup kuat. Empat orang kuat alam Dao Wuliang Tianji mampu mengalahkannya dengan mudah. Meskipun Akademi King Yun di wilayah King Yun tidak memiliki ahli di alam kekacauan primal, ada banyak ahli di alam kekacauan primal setengah langkah. Tidak mengherankan jika Akademi King Yun dikenal sebagai yang terbaik dalam kekuatan keseluruhan. Julian dengan mudah mengalahkan empat master alam Tianji Dao Wuliang yang kuat, yang menyebabkan kejutan. Banyak makhluk mulai berdiskusi. Six Round juga datang, dengan senyum cerah di wajah tuanya, dan berkata, tidak buruk. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan terakhir kali. Julian tersenyum tipis. Di kejauhan, di luar reruntuhan. Erza memperhatikan formasi itu dengan saksama, ingin menerobosnya dan masuk untuk melihat situasinya. Dia melihat keempat orang kepercayaannya dikalahkan. Empat orang kuat dari Tianji Dao Wuliang muncul di depan Erza. Mereka penuh dengan luka, dan sedikit energi pedang masih tersisa di bekas luka tersebut. Pak, anak itu terlalu kuat. Kita tidak sebanding. Keempat orang kuat itu berbicara karena malu. Erza berbalik dan menatap Julian di kejauhan, dengan ekspresi muram di wajahnya. Kemudian tubuhnya melintas dan menghilang dari tempatnya, dan pada saat berikutnya dia muncul di hadapan Julian. Dia menatap Julian dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku sudah lama tidak berada di 9 alam tak berujung. Sepertinya beberapa bocah nakal telah lahir di 9 alam selama periode ini. Dia bersikap acuh tak acuh, tetapi ada sedikit niat membunuh dalam kata-katanya. Julian sama sekali tidak takut terhadap pria kuat yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar tak terbatas di dunia sebelumnya. Rekan Taois,
Anda sudah keterlaluan. Harta karun surga dan bumi diperoleh secara kebetulan. Bagaimana Anda bisa mengusir semua makhluk hidup seperti ini? Apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan? Julian melirik Erza yang wajahnya tampak muram. Haha. Erza langsung tertawa, dan saat dia tertawa, wajahnya menjadi gelap lagi. Saya tidak bisa mengatakan saya tak terkalahkan, tetapi setidaknya saya tidak memiliki saingan di bidang ini. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Meskipun dia baru saja mencapai alam Tianji Dao Wuliang, dia telah tinggal di alam ini terlalu lama. Kekuatannya tak terduga, dan dia tidak takut bahkan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik Chaos Realm sejati. Bab 2418, Walid muncul. Karena kamu adalah dekan Akademi King Yun Tianshan, berlututlah dan akui kesalahanmu, dan akui kesalahanmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Erza berbicara dengan tenang. Hehe. Julian tidak bisa menahan tawa. Tidak ada seorang pun yang berani membuatnya berlutut. Erza ini adalah yang pertama. Kesombongan dan kesombongan Erza benar-benar membuat Julian marah. Aku ingin melihat apa yang kamu punya yang bisa membuatku berlutut. Julian juga seorang pembunuh. Dia telah memahami 6 jenis kekuatan, Sutra Taisang 10 penjuru ditambah 6 kekuatan buku-buku surgawi. Dia tidak takut pada apapun. Ketidaktahuan. Erza berbicara dengan santai. Pada saat ini, dia bergerak. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Julian. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan mengerikan muncul, meninju Julian. Julian maju untuk menghadapinya secara langsung. Tinju saling beradu. Boom! Potongan kekosongan ini tiba-tiba runtuh. Tubuh Julian juga terhempas oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya sepanjang lengannya, menyebabkan darahnya mendidih. Dia tidak dapat menahan darah yang mendidih sesaat, dan seteguk darah pun muncrat keluar. Agak kuat. Julian tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Walaupun dia tidak menggunakan kekuatannya, dia mampu menghancurkan pertahanan fisiknya, yang cukup menunjukkan betapa mengerikannya Erza ini. Apakah ini berarti tidak ada seorang pun yang tersisa di Akademi King Yun Tianshan milikku? Pada saat itu, sebuah suara bergema di langit. Saat suara itu datang, seorang lelaki tua muncul. Saat lelaki tua itu muncul, dia menyerang Erza. Tubuh Erza dikelilingi oleh bayangan-bayangan, yang terus-menerus menyerang dengan telapak tangan, dan dalam sekejap, ratusan telapak tangan telah dilancarkan. Sebuah formasi jejak telapak tangan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Erza. Boom! Dalam sekejap, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Erza. Erza langsung terluka dan muntah darah. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dalam kehampaan. Walid, dekan lama Akademi Tianshan, Walid, adalah salah satu orang terkuat di Akademi King Yun. Orang tua itu dikenali, dia adalah Walid dari King Yun Tianshan. Julian berjalan di udara, melirik Walid, dan berkata dengan ekspresi tidak puas, "Dekan tua, apa maksudmu dengan ini? Kau datang ke sini dan bertarung untukku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak sebanding dengan anak ini?" Hei. Walid terkekeh, menepuk bahu Julian, dan berkata dengan kekaguman di wajah tuanya, "Ya, selama ketidakhadiranku, Akademi Tianshan telah menjadi sangat kuat di tanganmu." Di kejauhan, Erza tampak suram dan menakutkan. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia terluka. Dia menatap Walid dengan sedikit niat membunuh di ekspresinya. Saat niat membunuh menyebar, aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Saat aura ini bocor keluar, seluruh kekosongan menjadi ilusi, dan tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Akademi Tianshan, dekan baru dan lama, berkumpul bersama. Raungan Erza datang. "Biarkan aku." Julian dan Walid berbicara serempak. Seketika, mereka saling berpandangan. Julian memberi isyarat untuk mengajak dan berkata, "Kamu sudah tua, aku tidak akan bersaing denganmu, silakan saja." Setelah mengatakan itu, Julian melangkah mundur dan muncul di luar medan perang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Six Round bertanya segera setelah dia keluar dari medan perang. Julian mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, "Tidak ada yang serius. Aku hanya meremehkan Erza dan ceroboh sesaat, jadi aku terluka. Tapi, itu hanya luka kecil, tidak ada yang serius." "Itu bagus." Six Round menghela napas lega, menarik Julian, dan berkata, "Saat mereka bertarung, mari kita turun dan melihat apakah kita bisa menerobos formasi dan memasuki reruntuhan untuk melihat harta karun apa yang ada di reruntuhan itu." "Jangan khawatir." Julian berhenti sejenak. Dia menatap medan perang yang jauh di depan. Di medan perang, aura Erza seperti pelangi. Auranya terlalu kuat, bahkan aura beberapa prajurit alam kekacauan setengah langkah tidak dapat menandinginya. Namun, menghadapi Erza yang bagaikan dewa perang, Walid tidak takut sama sekali. Dia membelai jenggotnya dengan lembut, dengan senyum di wajah tuanya, dan berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali aku berada di 9 wilayah. Apakah anak muda zaman sekarang begitu tidak tahu tentang luasnya dunia?
Orang tua, aku akan mengantarmu pergi. Erza segera melancarkan serangan. Walid pun menghadapi serangannya. Pertempuran sengit terjadi di daerah ini. Akibat pertempuran itu mengerikan, dan makhluk-makhluk di sekitarnya terus-menerus mundur. Begitu pertempuran dimulai, Walid menghancurkan Erza. Melihat pemandangan ini, Julian juga menghela napas lega. Kekuatan Walid harusnya berada di atas Erza. Ayo turun dan lihat formasinya. Julian tidak pergi menonton pertempuran. Ia menunjukkan sikap bebas dan mudah, lalu muncul di luar reruntuhan dalam sekejap. Di area tengah reruntuhan, terdapat sebuah benda misterius yang memancarkan cahaya putih abnormal yang sangat menyilaukan. Julian menggunakan indera ketuhanannya untuk merasakan objek ini, namun formasi tersebut memiliki fungsi menghalangi pengamatan indera ketuhanan. Six Round kemudian muncul. Dia menatap formasi itu sejenak, tetapi dia tidak memahaminya. Dia menatap Julian dan bertanya, "Nak, bisakah kau menghancurkan formasi itu?" Julian mengamati formasi itu sejenak, lalu berkata, "Meskipun formasi ini sangat kuno dan mendalam, itu tidak sulit bagiku. Beri aku waktu, aku akan segera dapat menghancurkan formasi itu." "Baiklah, aku akan menunggumu." Ada sedikit kegembiraan di wajah tua Six Round. Julian membentuk formasi waktu di sekitar tubuhnya. Formasi baru saja dibentuk. Boom! Akibat mengerikan dari pertempuran itu pun melanda, dan formasi waktu yang telah ia buat runtuh dalam sekejap. Dan di tepi runtuhan itu, sejumlah lubang hitam luar angkasa muncul. Ada kekuatan hisap yang dahsyat yang datang dari lubang hitam di luar angkasa. Lubang hitam di luar angkasa ini dapat menelan segalanya. Namun, biksu tua Six Round berdiri di tepi lubang hitam. Meskipun lubang hitam itu sangat menakutkan, dia tidak bergerak sama sekali dan tidak terpengaruh oleh lubang hitam itu sama sekali. Julian mengerahkan kekuatannya dan melawan kekuatan lubang hitam di luar angkasa. Julian berjalan maju beberapa jauhnya dan muncul di area yang ditutupi oleh formasi reruntuhan. Dia mendekati formasi itu dan merasakan suatu kekuatan mengerikan datang darinya. Kekuatan ini bagaikan banjir yang menghancurkannya. Namun dia melawan dengan kekuatannya yang besar. Setelah itu, dia menempatkan formasi waktu di sekitar tubuhnya dan mulai menerobosnya. Pertempuran di luar sangat sengit. Pertempuran di sini menarik perhatian banyak makhluk di area tersebut. Hanya dalam waktu singkat, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar area itu dan menyaksikan pertempuran itu. Walid dari Akademi King Yun Tianshan, mengapa dia bertarung dengan Erza? Cek, Erza terlalu kuat. Dia bahkan bisa menangkis Walid yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak hanya mampu membela diri, dia bahkan membuat Walid sangat malu. Para ahli dari Akademi King Yun memang seperti ini. Di luar medan perang, banyak makhluk hidup berkumpul. Di antara makhluk-makhluk ini, ada banyak yang kuat dan terkenal di 9 alam. Orang-orang kuat ini menyaksikan pertempuran dan juga mengomentarinya. Tidak mungkin kau berkata begitu. Gara-gara insiden dengan murid tertua Akademi Tianshan, Walid hancur dan jantung daunnya hampir runtuh, menyebabkannya jatuh. Dari kelihatannya, seharusnya dia sudah pulih dalam waktu dekat. Itu benar, aku pernah melihat Walid beraksi di masa kemasannya. Itu mengerikan. Orang-orang kuat di sekitar membicarakannya. Bab 2419, Walid memasuki alam kekacauan. Pertempuran sengit sedang terjadi di ruang ini. Pada awalnya, Walid menghancurkan Erza baik dalam aura maupun kekuatan. Erza dipukuli sedemikian rupa sehingga ia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun pada awalnya, Erza tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Baru pada saat bertarung dengan Walid, dia menyadari betapa mengerikannya Walid. Menghadapi orang kuat dari Akademi King Yun, dia tidak mengabaikannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan aura mengerikan terpancar darinya. Di tangannya, sebuah busur emas besar muncul. Tali busur ini menakjubkan dan terbuat dari bahan khusus. Dia terus menarik busurnya, dan dao yang menakutkan terus muncul, memaksa Walid melarikan diri. Untuk sesaat, Walid berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sungguh kuat Erza. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang terkuat ketiga di peringkat Wuliang dunia sebelumnya. Bahkan orang kuat seperti Walid yang sudah terkenal entah berapa tahun pun hampir tidak dapat menahan serangannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Erza mengejutkan para penonton di kejauhan. Di medan perang, Erza memegang busur emas besar di tangannya. Dia terus mengubah posisinya dan menyerang Walid terus-menerus. Kekosongan ini terus-menerus dihancurkan oleh panah Tao. Kecepatan panah Tao sangat cepat, begitu cepatnya sehingga melampaui waktu dan memadatkan ruang. Bahkan Walid pun merasa sulit menolaknya. Dia ceroboh sesaat dan terkena pukulan di bahunya. Bahunya meledak dan salah satu lengannya putus. Tubuh Walid berkelebat dan muncul di tempat yang jauh. Begitu dia muncul, sebelum dia sempat menyembuhkan luka-lukanya, sebuah panah Tao melesat keluar dari belakangnya. Panah Tao ini langsung menembus kehampaan dan menyerangnya dalam sekejap.
Dia tidak dapat menghindar dan anak panah itu langsung menembus tubuhnya. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dan darah terus mengalir. Darah menetes keluar dan jatuh ke dalam kehampaan. Kekosongan itu tidak dapat menahan kekuatan darahnya dan langsung tertusuk. Pergilah ke neraka. Suara dingin datang dari kehampaan. Di belakang Walid, Erza sekali lagi menarik busur emas di tangannya. Semua kekuatan di tubuhku terkumpul menjadi panah energi. Lepaskan, dan panah energi pada tali akan melesat keluar. Panah energi ini terbagi menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Dalam sekejap, kekosongan itu terisi dengan panah energi. Panah energi yang mengerikan menyapu langit dan pemandangannya mengerikan. Salah satu lengan Walid tertembak dan lubang berdarah muncul di tubuhnya. Menghadapi serangan mengerikan ini, dia tetap tenang dan tampaknya tidak takut sama sekali. Pada saat kritis ini, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk pola melingkar. Pola ini terhalang di depan Anda. Gemuruh. Anak panah energi yang tak terhitung jumlahnya berisi tahu misterius melesat keluar, tetapi semuanya diblokir oleh formasi Walid. Setelah menahan serangan Erza, aura Walid melonjak dalam sekejap. Saat auranya meningkat, lengannya yang patah beregenerasi dan luka-lukanya juga sembuh. Tekanan spasial di area ini tiba-tiba meningkat. Kekosongan itu tidak dapat menahan tekanan spasial ini dan mulai runtuh terus-menerus. Erza berada di ruang ini dan dia merasakan tekanan luar biasa. Di bawah tekanan yang menghancurkan, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi kekosongan ini telah tertutup. Dan kecepatannya juga menjadi sangat lambat. Pada saat ini, Walid melancarkan serangan. Tubuhnya muncul di depan Erza dan dia melancarkan ratusan pukulan dalam sekejap. Tubuh Erza langsung dipenuhi lubang. Pertempuran berubah terlalu cepat. Erza tadi berada di atas angin, namun dalam sekejap mata dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan menderita luka parah. Hari ini akhirnya aku melihat kemampuan unik Walid, ruang tak terbatas. CK, terlalu kuat. Orang kuat seperti Erza juga akan berada di bawah tekanan yang luar biasa jika dia terjebak di ruang tanpa batas. Dia secara alami akan menjadi lebih lambat dan lebih rentan terhadap serangan karena dia harus menahan tekanan dari ruang tanpa batas. Di kejauhan, banyak orang kuat mengomentari pertempuran ini. Ruang tak terbatas adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Walid. Sekali dia menggunakan skill ini, musuh akan kalah jika terjebak di ruang tak terbatas. Orang tua ini. Erza dipukuli sedemikian rupa sehingga ia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajahnya tampak muram dan mengerikan. Aku tidak menyangka dia masih begitu kuat setelah jatuh ke alam. Alamnya sekarang hanya di alam surgawi tak terbatas, yang merupakan alam yang sama denganku. Namun, ruang tak terbatas terlalu membatasiku. Jika kita terus bertarung seperti ini, aku akan menderita. Berbagai pikiran muncul dalam benak Erza. Pikiran untuk melarikan diri mulai muncul dalam benaknya. Tetapi ada begitu banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran di area ini. Jika dia melarikan diri, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di 9 alam tak berujung di masa mendatang? Retakan. Pukulan mengerikan lainnya mendarat di tubuhnya. Pukulan itu mengandung kekuatan yang amat mengerikan, dan tulang-tulangnya seketika patah. Pecahkan itu untukku. Erza marah. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Namun, saat auranya menguat, tekanan spasial di area itu meningkat lagi. Tekanan spasial yang mengerikan langsung merobek tubuhnya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Darah memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Erza memiliki rambut yang acak-acakan dan tampak sangat malu. Boom! Walid langsung muncul di depan Erza dan menamparkan wajahnya, dengan suara tamparan yang keras. Demi tuanmu, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika kau berani bersikap sombong lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Walid menamparkan Erza, dia muncul di kejauhan dan menghilangkan kekuatan magis spasialnya yang tak terbatas. Tekanan spasial yang ditanggung Erza akhirnya menghilang. Dia menatap Walid dengan saksama, merasakan aura Walid saat ini. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia berkata dengan suara dingin, "Orang tua, apakah kekuatanmu sudah pulih?" Dia merasakan tingkat kultivasi Walid saat ini, yang berada di alam kekacauan setengah langkah. Namun, pada saat ini, aura Walid tiba-tiba berubah tidak normal. Salah. Tatapan mata Erza terpejam erat, wajahnya tampak ngeri, dan dia berseru, Kau telah memasuki alam kekacauan. Walid tersenyum tipis, aku hanya mempermainkanmu sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyakitiku? Hos! Erza tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Chaos Realm, apakah ada ahli Chaos Realm lain di 9 alam tak berujung? Di kejauhan, banyak pria kuat tercengang. Apakah orang tua Walid ini telah memasuki alam kekacauan primal?
Kapan kamu memasuki alam kekacauan? Seharusnya tidak seperti ini. Terakhir kali Astan memasuki alam kekacauan primal, auranya menyebar ke seluruh 9 alam. Hampir semua ahli di 9 alam merasakannya. Mengapa mereka tidak merasakan aura yang dipancarkan Walid saat dia memasuki alam kekacauan primal? Orang tua ini benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Seorang pria kuat dari alam kekacauan primal lahir di Akademi King Yun. Sudah saatnya domain pertama tanpa akhir ini berganti pemiliknya. Ya, Akademi King Yun memiliki kekuatan keseluruhan terkuat di 9 alam tak terbatas, tetapi tidak pernah memiliki ahli alam kekacauan. Sekarang setelah Walid memasuki alam kekacauan, kekuatan Akademi King Yun secara alami telah melampaui langit atas, Chang Qiong, dan Hong Meng. Sekarang akademi ini jelas berada di peringkat pertama di 9 alam tak terbatas. Setelah merasakan aura Walid, banyak pria kuat terkejut. Walid hanya mengeluarkan sedikit nafasnya dan kemudian menahannya. Bab 2420, Erza sedang mencari masalah. Wajah Erza tampak sangat jelek. Dia tinggal di alam Wuliang Tianji Dao untuk waktu yang lama. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan yakin bahwa dia bisa melawan kekuatan Chaos Realm yang sesungguhnya. Akan tetapi, dia belum pernah bertarung dengan ahli alam kekacauan, bahkan ahli alam kekacauan setengah langkah. Kini setelah dia bertarung dengan Walid, dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya seorang ahli alam kekacauan sejati. Orang kuat di Chaos Realm hampir menghancurkannya. Walid mengabaikan Erza dan melihat ke kejauhan. Daerah ini hancur, tetapi reruntuhan di kejauhan dijaga oleh formasi sisa. Meskipun tempat itu hancur, peninggalan dalam formasi sisa itu masih terawat dengan baik. Tubuhnya berkelebat dan muncul di tepi formasi yang tersisa. Dia melihat Julian yang sedang memahami formasi dalam formasi tersebut, dan juga melihat biksu tua yang telah mencapai 6 putaran berdiri di sampingnya. Setelah pertempuran selesai, banyak makhluk datang karena mereka semua penasaran dengan apa yang ada di reruntuhan itu. Banyak orang kuat pergi untuk merasakannya. Namun, formasi yang tersisa sangatlah ajaib, dan indera keilahian mereka tidak dapat menembusnya. Mereka hanya bisa melihat sesuatu yang ajaib memancarkan cahaya putih di area pusat formasi yang tersisa. Walid juga menatap formasi itu sejenak, tetapi formasi ini terlalu dalam dan terlalu kuno. Sekalipun dia telah memasuki alam kekacauan, dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Senior Walid. Makhluk hidup datang untuk menyapa. Putraku memiliki bakat luar biasa dan sekarang ingin masuk Akademi King Yun Tianxian. Aku ingin tahu apakah Senior Walid akan menerimanya sebagai murid. Orang yang berbicara adalah makhluk kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan dan memiliki reputasi tertentu di 9 alam tak berujung. Tidak tertarik. Walid berbicara dengan tenang dan langsung menolak. Pada saat ini, Julian keluar dari formasi. Meskipun dia sebelumnya menghancurkan formasi, dia juga memperhatikan pertempuran di luar. Begitu dia keluar dari formasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan memuji, "Dekan tua, kamu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu meninggalkan Akademi Tianxian untuk berlatih dan benar-benar memasuki alam kekacauan." Walid mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan apa-apa. Karena kamu sudah kembali, aku akan secara resmi mengajukan surat pengunduran diriku kepadamu. Mulai sekarang, aku bukan lagi dekan Akademi King Yun Tianxian," kata Julian. "Nak, bagaimana ini bisa terjadi?" Walid langsung menolak. Julian berkata dengan serius, "Saya mendirikan sebuah sekte bernama Pengadilan Surgawi di domain abadi. Sekarang saya adalah penguasa sekte tersebut. Tentu saja, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi dekan Akademi King Yun Tianxian." Mendirikan sebuah sekte. Walid tercengang. "Ya," Julian mengangguk. "Oke." Walid tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengambil kembali posisi dekan Akademi Tianxian. Tidak peduli bagaimana pengadilan surgawi berkembang di masa depan, jika suatu hari kamu ingin kembali ke Akademi Tianxian, aku akan selalu menyambutmu." Harus. Julian dan Walid sejenak mengenang masa lalu. Kemudian, Walid bertanya, "Kamu bahkan bisa membaca buku surgawi King Yun, jadi formasi ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Apakah kamu punya cara untuk memecahkannya?" "Tentu." Julian tampak tenang. Formasi ini tidak terlalu sulit baginya, dan dia dapat mematahkannya dengan mudah. Mendengar Julian berhasil mematahkan formasi, banyak mata yang tertuju padanya. Julian melihat sekelilingnya. Ada banyak sekali makhluk hidup di area ini. Jika dia membuka formasi, persaingan peruntungan di dalamnya akan ketat. "Senior, silakan tunggu di sini. Saya akan masuk dan memeriksanya." "Bawa aku bersamamu." Julian baru saja membuka mulutnya ketika Six Round menangkapnya. Walid tidak tertarik dengan keberuntungan tempat ini. Dia telah memasuki alam kekacauan dan berdiri di piramida kultivasi di 9 alam tak berujung. Kekuatannya saat ini pastinya setidaknya termasuk dalam 10 besar di 9 alam tak berujung. "Kalian semua pergilah bertempur.
aku akan berjalan-jalan dan melihat medan perang kuno ini. Setelah mengatakan itu, Walid menghilang dari tempat itu. Julian melirik Six Round dan berkata, aku bisa menerimamu, tetapi izinkan aku menjelaskan bahwa apapun yang kita temukan, aku akan menjadi pilihan pertama. Jika aku tidak menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Tidak masalah, Six Round setuju tanpa berpikir. Akan tetapi, saat Julian hendak memasuki formasi, 4 pria kuat di alam tak terbatas Dao Surgawi tertinggi muncul di depannya dalam sekejap dan mengelilinginya. Julian melirik keempat Master Alam Dao Wuliang Tianji dan berkata dengan tenang, apa maksudmu? Pada saat ini, Erza berjalan mendekat dari kejauhan. Dia terluka dalam pertempuran sebelumnya, dan lukanya serius. Namun, tingkat kultivasinya terlalu tinggi dan luka luarnya telah sembuh. Dia tampaknya tidak mengalami luka apapun sekarang, dan tidak tampak seperti makhluk yang baru saja mengalami pertempuran. Apa maksudmu? Julian memandang Erza yang berjalan mendekat dan bertanya lagi. Erza mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, bagaimana menurutmu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu. Six Round berkata, kau bodoh. Dia jelas tahu bahwa kau dapat menghancurkan formasi dan ingin menangkapmu dan membiarkanmu membawanya masuk ke dalam formasi. Itu bukan penangkapan sebenarnya. Erza berkata dengan serius, sepertinya kau sedang mencari cara untuk bertahan hidup. Bawa aku ke dalam formasi, kalau tidak. Kalau tidak apa? Julian tersenyum main-main. Jika tidak, kamu akan mati. Wajah Erza menjadi gelap. Hehe. Julian langsung tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Erza berkata dengan nada dingin, kamu bukan lagi dekan Akademi Tianxian. Walid tidak akan melindungimu lagi, dan dia sudah pergi. Tanpa Walid, membunuhmu akan semudah menghancurkan reptil. Setelah dipukuli oleh Walid, Erza sangat marah hingga dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Dan semua ini disebabkan oleh Julian. Jika bukan karena Julian, Walid tidak akan datang dan memukulinya. Wah, dia ingin kamu mati. Six Round takut dunia tidak akan kacau. Terlalu banyak makhluk hidup berkumpul di sekitar. Makhluk-makhluk ini semuanya tampak seperti sedang menonton suatu pertunjukan. Julian meregangkan otot-ototnya, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Dia berkata dengan malas, aku belum pernah bertarung dengan baik sejak kultivasiku menjadi lebih kuat. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku saat ini. Begitu Julian selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Erza. Sebelum Erza sempat bereaksi, tinju Julian mendarat di punggungnya. Tubuhnya terbanting ke samping dan dia terhuyung ke depan dengan tergesa-gesa. Setelah tersandung beberapa lama, dia akhirnya berdiri teguh. Baru saja dia berdiri tegap, tinju Julian mendarat lagi. Kali ini, pukulannya keras ke kepala. Dahinya langsung berlumuran darah. Itu saja. Julian muncul di kejauhan, tampak acuh tak acuh. Penuh kebencian. Erza marah. Sebuah pedang emas muncul di tangannya, dan dia langsung menariknya terbuka. Sebuah panah energi emas muncul dan menyerang Julian secara langsung. Melihat perkelahian kembali terjadi, makhluk-makhluk di sekitar pun segera mundur karena takut kena imbasnya. Julian berdiri di tempatnya, mengangkat tangannya untuk menerima anak panah Erza. Namun, dia meremehkan Erza. Dia tidak mampu menahan panah Erza. Lengannya langsung hancur oleh energi yang mengerikan itu dan lumpuh dalam sekejap. Jika dia tidak segera menghindar, seluruh tubuhnya akan hancur oleh panah Erza. Dia menunjukkan kekuatan kebebasan dan muncul di kejauhan. Dia memandang lengan yang berdarah itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak menggoyangkannya. Sakit sekali. Dia menyeringai, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Pada saat ini, panah Tao yang kedua melesat. Julian segera mengaktifkan tubuh suci 10.000 Dao, dan kekuatan semua Dao di surga terwujud dalam tubuhnya. Kemudian dia mengaktifkan kekuatannya dan meninju secara tiba-tiba. Bayangan tinju ilusi muncul dan menyambut panah Dao. Boom! Anak panah Tao bertabrakan dengan bayangan tinju. Bayangan tinju yang dimunculkan Julian hancur dalam sekejap. Setelah panah Tao menghancurkan bayangan tinju itu, ia menyapu lagi. Agak kuat. Julian tak dapat menahan diri untuk berbicara, dan segera menggunakan teknik bebas dan mudah untuk melarikan diri dari area itu dalam sekejap, dan muncul di kejauhan pada saat berikutnya. Begitu dia muncul, sebatang anak panah Tao melesat menembus kehampaan dan langsung menusuk tubuhnya. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Anak panah ini mengandung kekuatan penghancur. Lubang darah di tubuhnya terus menyebar dan separuh dagingnya terkikis dalam sekejap. Julian kemudian berhenti bersikap ceroboh dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan kekuatan ini. Bersambung.